Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sahra wa awjaba silatal ansab wa a'zama fi dzalik ajran wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh a'zaman nas qadran wa arfa'uhum dzikra sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi alladzina qamu bil haqqi wa kanu fi ahra wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan kembali tentang pentingnya silaturahmi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silaturahim bukan hanya sekedar tradisi ataupun kebiasaan, tetapi merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan banyak dalil yang agung. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim berasal dari kata silah yang artinya menyambung dan rahim yang berarti hubungan keluarga. Dengan demikian, silaturahim dapat diartikan sebagai usaha untuk menyambung hubungan dengan kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Silaturahmi juga meliputi rasa kasih sayang, perhatian, dan dukungan antara anggota keluarga. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka serta takut akan datangnya hari kebangkitan. Ayo ikhwan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa menyambung hubungan silaturahim adalah perintah Allah. Bagi mereka yang melaksanakannya dengan penuh kesadaran, mereka akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dorongan bagi kita untuk tidak mengabaikan hubungan keluarga kita. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ar-rahmu mu'allaqatun bil 'arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'a Allah. Rahim tergantung di 'arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusku, Allah akan memutusnya. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap silaturahmi. Rahim berbicara tentang betapa pentingnya hubungan ini dan konsekuensi akan didapatkan oleh orang yang memutuskan silaturahim. Jika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan hubungan kita dengan keluarga kita. Selanjutnya adalah hadis lain yang menegaskan pentingnya silaturahim. Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha min khalqihi qalat ar-rahim hadza maqamul 'aidh bik minal qati'ah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, dan ketika dia selesai menciptakannya, rahim berkata, ya Tuhan, ini adalah tempat perlindungan bagi orang yang takut untuk memutuskan hubungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak senang jika aku menyambung siapa yang menyambungmu dan memutus siapa yang memutusmu? Lantas rahim ini berkata, ya Tuhan, maka Allah berfirman, ini untukmu. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai silaturahim. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang menyambung hubungan keluarga dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini ayolah ikhwah menggarisbawahi bahwa silaturahmi adalah bagian daripada iman. Jika kita ingin menunjukkan keimanan kita, kita hendaknya memperlakukan tamu dan kerabat kita dengan baik. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi berkaitan erat dengan akhlak dan etika di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Di sini kita diajarkan bahwa silaturahmi tidak hanya membawa keberkahan di akhirat, tetapi juga di dunia. Dengan menjaga hubungan baik dengan kerabat kita, kita akan merasakan kemudahan di dalam rezeki dan juga insya Allah Allah panjangkan umur kita. Ini adalah anugerah yang tidak ternilai ayyuhal ikhwah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi juga memberikan dampak positif di dalam masyarakat. Ketika hubungan antar anggota keluarga terjalin baik, suasana hati pun akan terasa harmonis, dan dengan demikian kita dapat menjalani hidup di dalam masyarakat yang saling dukung-mendukung dan bantu-membantu. Dan ini sangat penting, terutama di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam." Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan dirikanlah salat di malam hari saat orang-orang sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ayuhal ikhwah, hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebarkan salam dan memberi makan, kita membangun hubungan baik dengan orang lain dan menciptakan suasana yang damai. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih serius, kita harus ingat bahwa memutus silaturahmi dapat membawa kepada banyak dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru ay ya'julallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yudakhir lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia di samping apa yang disiapkan untuknya di akhirat, selain daripada penindasan dan juga memutus tali silaturahmi. Pesan ini mengingatkan kita bahwa konsekuensi dari memutus silaturahmi sangatlah berat. Kita tidak hanya akan merugi di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan dan kita hindari ayyuhal ikhwah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan kembali betapa pentingnya silaturahmi di dalam kehidupan kita. Ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Silaturahmi membawa banyak manfaat baik di dunia maupun juga di akhirat. Dengan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat kita, kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita insya Allah. Akhir kata, saya mengajak kepada kita semua untuk memperkuat ikatan silaturahmi di dalam keluarga kita. Marilah kita
saling mengunjungi, berbagi kabar dan menjaga hubungan baik dengan semua kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk selalu menjaga silaturahim dan menjadikan kita sebagai hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.